Baik, jumpa lagi kita di channel Ilmu Matematika. Hari ini akan kita bicarakan mengenai persamaan kuadrat bagian yang kedua. Tapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Oke, kita akan bahas hari ini tentang jenis akar persamaan kuadrat. Kita tahu pertemuan sebelumnya persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dia memiliki dua akar dengan A, B, C adalah elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Dia memiliki dua akar yaitu X1 dan X2. Karena dia memiliki dua akar, maka bisa ditentukan jenisnya. Jenisnya dapat ditentukan dengan menggunakan diskriminan yang dapat dicari dengan harga D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Oke. Jika D lebih besar sama dengan 0, maka dua akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah akar-akar real. Jika D-nya lebih besar 0, maka dua akar-akarnya tersebut adalah berbeda. Maksudnya apa? Yaitu X1 dan X2 adalah berbeda. Jika harga D-nya sama dengan 0, maka akar-akar realnya sama. Biasa disebut kembar. Itu artinya bahwa X1 sama dengan X2. Jika D-nya lebih kecil dari 0, maka akar-akarnya tidak real. Biasa disebut imajiner atau khayal. Ya. Selanjutnya kalau D-nya adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu misalnya 1 sama dengan 1 kuadrat. 4 sama dengan 2 kuadrat. 9 sama dengan 3 kuadrat. Maka akar-akarnya adalah akar-akar yang rasional. Sedangkan jika D-nya bukan bilangan kuadrat, maka akar-akarnya adalah irasional. Nah, jadi ini yang bisa kita gunakan untuk menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Kita akan ambilkan contoh jenis akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 3X kurang 2 sama dengan 0 adalah. Jadi pertama kita tentukan dulu harga D-nya. D itu tadi B kuadrat kurang 4AC. Nah, kalau persamaannya tadi adalah X kuadrat kurang 3X kurang 2 sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 1, B-nya minus 3, dan C-nya minus 2. Kita tinggal masukkan ke persamaan ini, sehingga kita dapatkan harga D-nya min 3 kuadrat kurang 4 kali 1 kali min 2. Min 3 pangkat 2 sama dengan 9, minus 4 kali 1 kali minus 2 sama dengan 8. Jadi 9 tambah 8 sama dengan 17. Ini lebih besar dari 0, berarti dua akarnya adalah real. Gitu. Real dan berbeda ya. Kemudian persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X tambah P sama dengan 0. Mempunyai dua akar real yang kembar, maka nilai P sama dengan berapa? Nah, jadi kalau dia kembar tadi, berarti D-nya sama dengan 0. Atau akar-akar realnya itu adalah sama, berarti X1 sama dengan X2. D itu tadi sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Jadi kita tentukan dulu dari persamaan ini, berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan P. Tuh ya. Nah, maka kita dapatkan D sama dengan 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali P sama dengan 0. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti 4 kurang 4P sama dengan 0. Kalau ini pindahkan berarti 4P sama dengan 4. Berarti sama-sama dibagi di 4. Berarti P-nya sama dengan 1. Kemudian persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2A kurang 1X tambah A kuadrat kurang 3A kurang 4 sama dengan 0
akan mempunyai akar-akar real jika nilai A sama dengan berapa. Jadi kita disuruh mencari batas-batas dari nilai A. Nah, jadi katanya mempunyai akar-akar yang real, berarti syaratnya tadi D besar sama dengan 0. Nah, berarti A-nya 1, B-nya 2A kurang 1, C-nya adalah A kuadrat kurang 3A kurang 4. Tinggal masukkan ke persamaan ini. Berarti 2A kurang 1 kuadrat kurang 4 kali 1 kali A kuadrat kurang 3A kurang 4. Lebih besar sama dengan 0. Kalau ini kita uraikan menjadi 2A pangkat 2, 4A kuadrat. 2 kali 2A kali min 2 minus 4A min 1 pangkat 2, 4. Lalu yang ini kalikan ke dalam. Sehingga kita dapat 4A kuadrat kurang 4A tambah 1 kurang 4A kuadrat tambah 12A tambah 16 lebih besar sama dengan 0. Jadi 4A kuadrat kurang 4A kuadrat sama dengan 0. Minus 4A tambah 12A 8A. 1 tambah 16 17. Sehingga kita dapatkan 8A tambah 17 lebih besar sama dengan 0. Kalau ini kita pindahkan ke kanan berarti 8A lebih besar sama dengan min 17. Kalau sama-sama dibagi 8 berarti A-nya lebih besar sama dengan min 17 per 8. Nah, jadi semuanya bisa kita tentukan entah seperti apa pemodelnya. Yang penting jenis akar itu tadi kita harus ingat. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Untuk kita bersama-sama selalu di ilmu matematika. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.